Barat mendadak berubah menjadi lautan manusia. Ratusan warga, keluarga korban, hingga media, semua berkumpul untuk menyaksikan rekonstruksi pembunuhan yang diduga dilakukan seorang polwan terhadap suaminya sendiri. Dialah Bribtu Rizka, seorang istri sekaligus anggota kepolisian, yang kini dituduh menghabisi nyawa sang suami, Brigadir Esko Fascarelli. Namun alih-alih menghadirkan kejelasan, rekonstruksi ini justru melahirkan tanda tanya besar. Adegan-adegan penting ditutup rapat, warga hanya bisa melihat bayangan samar dari balik tirai hitam. Tangis keluarga korban bercampur dengan teriakan amarah masyarakat yang merasa dipermainkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah sederhana itu? Benarkah Bribtu Rizka pelaku tunggal? Atau ada kekuatan lain yang berusaha menutupi kebenaran? Inilah kisah mencekam, rekonstruksi polwan diduga bunuh suaminya, warga geram, misteri kematian Brigadir Esko. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Hari itu, Senin, 29 September 2025, Dusun Nyiur Lembang di Desa Lembar, Lombok Barat, berubah menjadi lautan manusia. Jalanan kecil yang biasanya hanya dilalui sepeda motor dan gerobak pedagang kini sesak oleh kerumunan. Orang-orang dari berbagai penjuru desa berdiri berdesakan, sebagian membawa payung untuk menahan panas matahari, sebagian lagi menutup wajah dengan kain seadanya. Mereka menunggu satu momen yang sejak pagi sudah jadi buah bibir, kedatangan Bribtu Rizka, polwan muda yang diduga membunuh suaminya sendiri, Brigadir Esko Fascarelli. Waktu baru menunjukkan pukul 13.14 WITA ketika suara sirene pelan terdengar dari kejauhan. Mobil tahanan berwarna abu-abu perlahan masuk ke gang sempit, diiringi teriakan warga yang semakin riuh. "Itu dia! Itu Rizka!" teriak seorang pria dengan napas memburu. Puluhan kamera ponsel langsung terangkat, mengabadikan detik-detik kedatangan sosok yang menjadi pusat kontroversi. Pintu mobil dibuka. Seorang wanita berkerudung hitam turun dengan langkah pelan. Tubuhnya dibalut baju tahanan oranye dengan tulisan besar, "Tahanan," di punggungnya. Tangannya terborgol, meski ditutup kain agar tidak terlalu mencolok. Dialah Bribtu Rizka. Semua mata menatapnya tanpa berkedip. Ada yang penuh amarah, ada pula yang diliputi rasa iba. Rumah sederhana bercat putih di ujung gang yang dulu menjadi saksi kehidupan pasangan suami istri itu, kini berubah menjadi lokasi rekonstruksi pembunuhan. Dulu, dari rumah itu sering terdengar suara tawa anak kecil yang bermain dengan ayah dan ibunya. Kini, suasananya dingin, dindingnya seolah menyimpan rahasia kelam. Warga berdesakan, bahkan ada yang nekat memanjat pohon nangka di halaman rumah tetangga agar bisa melihat lebih jelas wajah sang polwan. Suara bisik-bisik menyelimuti kerumunan. Benarkah dia yang bunuh suaminya? Kok tega sekali, masak sih seorang istri bisa begitu? Pertanyaan-pertanyaan itu terlempar ke udara panas siang itu, bercampur dengan desakan emosi masyarakat yang sejak lama menuntut jawaban. Di barisan depan, keluarga Brigadir Esko sudah lebih dulu tiba. Mereka datang dari Bonjeruk, Lombok Tengah, dengan wajah penuh luka dan air mata. Sang ibu duduk di kursi plastik dengan mata bengkak, berkali-kali menyeka pipi dengan ujung kerudung. Ayah Brigadir Esko berdiri kaku, tangannya terkepal, matanya merah menahan amarah. Beberapa saudara dekat menenangkan, namun jelas terlihat bagaimana luka batin itu belum juga menemukan obat. Mereka datang dengan satu harapan besar, melihat kejelasan tentang kematian anak, saudara, sekaligus kerabat mereka. Namun sejak awal, suasana terasa ganjil. Polisi tampak begitu ketat menjaga jalannya rekonstruksi. Garis polisi dipasang lebar, aparat bersenjata lengkap berdiri mengawasi setiap sudut. Setiap kali kamera ponsel mencoba menembus batas itu, petugas langsung menegur keras. Bahkan, beberapa wartawan lokal dilarang mendekat terlalu jauh. Kekecewaan mulai terlihat di wajah warga. Mereka tidak datang jauh-jauh hanya untuk melihat bayangan samar dari kejauhan. Mereka ingin kebenaran, ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang istri bisa tega menamatkan hidup suaminya. Tapi, justru banyak adegan penting yang ditutup rapat. Bisik-bisik warga makin kencang. Kenapa adegan penemuan mayat ditutup? Apa yang disembunyikan? Seorang bapak tua dengan suara serak menimpali, "Kalau memang Rizka pelakunya, tunjukkanlah. Jangan malah ditutup-tutupi begitu." Suara-suara sumbang itu perlahan berubah menjadi desakan keras. Beberapa orang bahkan mulai berteriak, meminta agar proses rekonstruksi dibuka untuk umum. Polisi berusaha menenangkan, tapi semakin mereka menutup akses, semakin tinggi pula kecurigaan yang muncul. Di antara kerumunan, seorang wanita paruh baya,
kerabat dekat Esko, berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menjerit sambil menunjuk ke arah Rizka yang tengah dikawal masuk ke rumah. "Kembalikan anakku. Jangan tutupi kebenaran. Esko mati mengenaskan, dan kami butuh keadilan." Tangisnya pecah, membuat suasana semakin pilu. Bribtu Rizka sendiri tetap menunduk. Wajahnya sulit terbaca, entah karena menahan rasa malu, takut, atau justru menutupi sesuatu yang lebih besar. Sesekali ia menghela napas panjang, seakan mencoba menenangkan diri di tengah sorakan dan caci maki ratusan pasang mata. Ketika akhirnya rekonstruksi dimulai, warga semakin dibuat kecewa. Adegan demi adegan hanya diperagakan secara singkat. Petugas penyidik terlihat terburu-buru, seolah ingin menyelesaikan semuanya tanpa memberi kesempatan masyarakat untuk memahami detail peristiwa. Begitu tiba pada adegan penemuan mayat, tenda hitam besar dipasang menutupi halaman depan rumah. Warga yang sudah menunggu sejak pagi serentak bersuara keras. "Kenapa ditutup? Kami punya hak tahu. Jangan main-main dengan nyawa orang." Teriakan itu menggema, mengguncang langit-langit rumah sederhana itu. Polisi menambah penjagaan, sementara keluarga korban hanya bisa menangis tertahan. Mereka sudah datang jauh-jauh, hanya untuk kembali pulang dengan rasa kecewa. Rekonstruksi yang seharusnya memberi jawaban, justru melahirkan tanda tanya baru. Mengapa begitu banyak adegan penting disembunyikan? Mengapa aparat tampak tergesa-gesa dan menutup diri? Apakah benar Bribtu Rizka satu-satunya pelaku, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik kasus ini? Dusun Nyiur Lembang yang biasanya tenang kini menjadi saksi ketegangan luar biasa. Udara panas siang itu bukan hanya dari terik matahari, tapi juga dari amarah, kekecewaan, dan rasa curiga yang terus membara di dada ratusan orang. Dan di tengah semua itu, sosok Bribtu Rizka berdiri, menjadi pusat perhatian, pusat kebencian, sekaligus sumber misteri yang belum terjawab. Suasana di Dusun Nyiur Lembang kian mencekam. Di balik tenda hitam, Bribtu Rizka berdiri tegak, wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Hanya sekali dua kali ia mengangkat kepala, menatap singkat ke arah kerumunan warga, lalu kembali menunduk. Tatapan itu, walaupun sekilas, menimbulkan desas-desus liar di antara masyarakat yang menyaksikan. "Lihat matanya, dingin sekali," bisik seorang ibu dari balik pagar. Ia memeluk anaknya erat, seakan takut tatapan itu membawa pertanda buruk. Bagi banyak orang, sikap Rizka yang datar dan tanpa penyesalan dianggap sebagai bukti bahwa ia memang bersalah. Namun, ada pula yang berpendapat sebaliknya, bahwa tatapan dingin itu hanyalah cara Rizka bertahan dari tekanan luar biasa. Di tengah kerumunan yang penuh amarah, sulit membedakan mana kebenaran dan mana prasangka. Di depan rumah bercat putih itu, aparat kepolisian berusaha menjaga ketertiban. Garis polisi dipertebal, barisan pengamanan digandakan. Namun, setiap kali adegan diperagakan, teriakan warga tak bisa dibendung. "Buka semua adegannya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau Rizka memang pelaku, tunjukkan dengan jelas." Sayangnya, semua desakan itu seolah masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Proses rekonstruksi tetap berjalan dengan tempo cepat, seperti formalitas belaka. Penyidik hanya memberi instruksi singkat, sementara Rizka mengikuti tanpa banyak bicara. Ketika tiba pada adegan penemuan mayat Brigadir Esko, harapan masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi sirna begitu saja. Tenda hitam besar dipasang menutupi halaman, menutup rapat pandangan warga. Tak ada satupun yang bisa melihat jelas bagaimana Rizka memperagakan momen penting itu. Di balik tirai, hanya terdengar suara langkah kaki, gesekan kursi, dan arahan penyidik. Sesekali terdengar bunyi keras, seperti benda jatuh ke lantai. Suara itu membuat jantung para saksi berdebar, membayangkan bagaimana sebenarnya Esko ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Keluarga Brigadir Esko, yang duduk di barisan paling depan, tak kuasa menahan tangis. Sang ibu menutup wajah dengan kedua tangan, pundaknya berguncang hebat. "Ya Allah, mengapa anakku diperlakukan begini?" isaknya lirih. Ayah Esko berdiri, wajahnya memerah, matanya tak lepas dari arah tenda hitam. Namun, semua itu sia-sia. Harapan mereka untuk menyaksikan secara langsung bagaimana menantu mereka memperagakan peristiwa tragis itu pupus. Yang tersaji hanyalah bayangan samar di balik kain gelap, jauh dari harapan mereka. "Kenapa disembunyikan? Apa ada yang tidak beres?" teriak seorang kerabat dengan suara bergetar. Teriakan itu menyulut bara di tengah kerumunan. Warga yang sejak awal hanya berbisik kini mulai bersuara lantang. Kekecewaan yang dipendam perlahan berubah menjadi kemarahan. Seorang pria muda dari Bonjeruk, teman dekat Esko semasa kecil, maju ke depan sambil menunjuk aparat. "Kalian pikir kami ini buta? Kenapa bagian terpenting ditutup?
Kalau memang Rizka pelakunya, biarkan kami melihat dengan jelas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Polisi yang berjaga berusaha menenangkan. Bapak, Ibu, mohon tenang. Ini sudah sesuai prosedur. Ada adegan tertentu yang tidak bisa ditunjukkan demi menjaga ketertiban, ujar seorang perwira dengan suara keras. Namun, penjelasan itu tak meredakan suasana. Justru semakin banyak yang bersorak, menuding aparat sengaja menyembunyikan sesuatu. Warga mulai curiga ada pihak lain yang dilindungi, atau mungkin ada skenario yang dipaksakan. Sementara itu, Bribtu Rizka tetap berdiri tenang. Sesekali ia menghela napas panjang, namun wajahnya tetap kaku. Tatapan kosongnya menimbulkan interpretasi berbeda. Bagi sebagian orang, itu adalah tatapan seorang pembunuh yang tidak menyesal. Bagi sebagian lain, itu adalah tatapan seorang wanita yang sudah menyerah pada nasib, pasrah dihakimi meski kebenarannya belum tentu seperti yang dibicarakan. Di sela-sela keributan, seorang nenek tua berkerudung lusuh mendekat ke pagar. Suaranya bergetar saat berkata, "Saya kenal Esko sejak kecil. Anak itu baik, sopan, sayang sama orang tua. Kalau dia mati begini, berarti ada yang tidak beres. Jangan bohongi kami dengan rekayasa." Kata-kata itu menyayat hati keluarga Esko. Mereka semakin yakin ada yang tidak terbuka dalam kasus ini. Sang ibu, dengan suara hampir tak terdengar, berbisik, "Anakku tidak pantas mati seperti ini. Jika benar Rizka yang melakukannya, tunjukkan. Tapi kalau ada orang lain di balik semua ini, jangan sembunyikan." Rekonstruksi tetap berjalan, namun atmosfer semakin panas. Warga mulai gelisah, beberapa berusaha mendekat ke pagar, sementara aparat menahan dengan tubuh mereka. Desakan massa, tangisan keluarga, serta ekspresi dingin Rizka berpadu dalam satu adegan yang menggetarkan hati siapapun yang menyaksikan. Di ujung sore, ketika matahari mulai condong ke barat, rekonstruksi masih berlanjut. Namun, bukan jawaban yang didapat, melainkan tanda tanya yang semakin besar. Tatapan dingin Bribtu Rizka seolah menjadi simbol misteri. Apakah ia benar-benar pelaku tunggal, atau hanya bagian kecil dari rahasia besar yang belum terbongkar? Kerumunan warga tak kunjung surut. Mereka bertahan, menunggu sesuatu yang bisa menjawab rasa penasaran sekaligus menenangkan luka batin keluarga korban. Tapi yang mereka terima hanya kebisuan, tirai hitam, dan tatapan datar seorang wanita yang kini berdiri di ujung kehancuran hidupnya. Teriakan demi teriakan bergema di udara dusun Nyiur Lembang. Ratusan warga Bonjeruk yang sudah terbakar amarah kini mulai kehilangan kesabaran. Pagar manusia yang dibentuk aparat tak lagi mampu membendung desakan. Dari barisan depan, beberapa pemuda berteriak menantang, menuding bahwa polisi hanya melindungi pelaku. "Kalau berani jujur, buka semuanya di depan kami. Jangan sembunyikan fakta," teriak salah satu dari mereka sambil mengepalkan tangan ke udara. Ketegangan pecah saat sekelompok warga mencoba menerobos pagar pengaman. Dorongan itu membuat barisan aparat terhuyung, suasana semakin ricuh. Beberapa polisi terlihat kewalahan menahan massa, sementara teriakan, "Buka, buka, buka," makin lantang. Di balik kerumunan, isak tangis keluarga Brigadir Esko masih terdengar. Sang ibu yang sempat pingsan kini dibopong ke tepi jalan, namun suaranya tetap melengking lemah, "Kembalikan nyawa anakku. Jangan lindungi dia." Tangisan itu membuat massa makin tersulut emosi. Polwan yang diduga sebagai pelaku terlihat dijaga ketat, wajahnya pucat pasi di balik rompi tahanan oranye. Tatapannya kosong, namun tubuhnya tampak gemetar. Setiap kali sorak dan cacian warga terdengar, kepalanya semakin menunduk. Ia dikelilingi aparat bersenjata lengkap yang berusaha memastikan tidak ada warga yang berhasil mendekat. Tiba-tiba, sebuah botol air mineral melayang ke arah aparat. Benturan kecil itu menjadi pemicu kekacauan lebih besar. Warga mulai melemparkan benda-benda yang mereka bawa, batu kecil, sandal, hingga botol plastik. Polisi membalas dengan teriakan peringatan dan pengeras suara. Warga harap mundur, jangan anarkis. Namun teriakan itu tenggelam oleh amarah massa. Jalanan desa yang biasanya tenang kini berubah jadi arena bentrokan. Anak-anak berlari ketakutan, sebagian warga tua mencoba menenangkan, tapi suara mereka kalah oleh riuh kerumunan yang semakin brutal. Rekonstruksi yang seharusnya menjadi jawaban, kini justru menjadi titik ledakan emosi. Dusun Nyiur Lembang malam itu seakan membara, diwarnai kebencian, tangisan, dan amarah yang tak terbendung. Semua orang menunggu satu hal, kebenaran. Namun yang mereka rasakan hanyalah semakin tebalnya tembok misteri. Keributan di Dusun Nyiur Lembang belum juga reda. Setelah kerumunan warga dipukul mundur, suasana di sekitar rumah rekonstruksi tetap mencekam.
Puluhan aparat masih berjaga ketat, sementara keluarga Brigadir Esko duduk lemas di bawah pohon kelapa, wajah mereka kusut oleh amarah bercampur kecewa. Desas-desus mulai beredar liar. Beberapa warga berbisik bahwa malam sebelum rekonstruksi, ada mobil gelap keluar masuk area rumah tanpa sepengetahuan warga. Jangan-jangan bukti sudah dihilangkan, bisik seorang pemuda kepada rekannya. Bisikan itu cepat menyebar, menambah bara kecurigaan. Kecurigaan makin menguat ketika seorang kerabat Esko mengaku pernah melihat luka di tubuh mendiang yang tak masuk akal. Bukan hanya luka tembak atau tusuk, tapi ada bekas benturan keras di kepala. Itu bukan kerja satu orang, ucapnya dengan suara bergetar, disaksikan banyak warga. Namun, saat hal ini ditanyakan kepada penyidik di lokasi, mereka hanya menggeleng dan menolak memberi penjelasan. Jawaban singkat itu membuat warga semakin yakin ada sesuatu yang ditutupi. Di tengah ketegangan, sosok Bribtu Rizka tetap menjadi pusat perhatian. Perempuan berseragam tahanan oranye itu menjalani adegan dengan wajah datar. Tatapannya dingin, bahkan sesekali ia menatap ke arah kerumunan warga dengan sorot mata yang sulit dibaca. Beberapa orang menilai tatapan itu penuh penyesalan, sementara yang lain menganggapnya tanda keangkuhan. Kenapa dia tenang sekali? Kalau memang bersalah, pasti takut. Tapi dia seolah yakin takkan tersentuh, gumam seorang ibu sambil menggenggam erat tangan anaknya. Ketidakjelasan ini membuat warga percaya ada bayangan konspirasi besar. Mereka mulai menduga, Bribtu Rizka hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih rumit. Siapa dalang sebenarnya? Mengapa rekonstruksi terasa seperti sandiwara? Kegelisahan itu menempel di benak semua orang yang hadir. Malam menjelang, namun suasana dusun Nyiur Lembang tetap panas. Banyak yang pulang dengan hati gusar, membawa pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Misteri kematian Brigadir Esko semakin pekat, seakan ada dinding tak kasat mata yang menahan kebenaran untuk terungkap. Malam itu, langit dusun Nyiur Lembang terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu jalan yang redup tak mampu mengusir bayangan muram dari wajah-wajah warga yang masih berkumpul di pos ronda. Suara percakapan lirih bercampur dengan desah angin laut yang membawa dingin. Semua masih membicarakan hal yang sama, rekonstruksi siang tadi. Di teras rumah keluarga Brigadir Esko, tangisan belum juga reda. Ibunda Esko terbaring lemah, dipapah kerabat yang terus menenangkannya. Sang ayah duduk termenung dengan mata merah, menatap kosong ke jalanan desa. Kalau begini caranya, bagaimana kami bisa percaya hukum, gumamnya lirih. Sementara itu, beberapa pemuda desa tampak gelisah. Mereka membicarakan rencana untuk membawa kasus ini lebih jauh, mungkin dengan mendesak media nasional atau organisasi HAM. Kalau kita diam, kebenaran tidak akan pernah muncul, kata seorang pemuda dengan suara berapi-api. Namun, di tengah amarah itu, ada ketakutan yang tak terucapkan. Banyak yang khawatir jika mereka bersuara terlalu lantang, ada risiko besar yang harus ditanggung. Hati-hati, ini bukan kasus kecil, bisik seorang tokoh masyarakat sambil menatap kanan-kiri, seakan takut didengar orang asing. Di sisi lain, Bribtu Rizka kembali menjadi perbincangan utama. Tatapan terakhirnya dari balik jendela mobil tahanan masih menghantui banyak orang. Ada yang mengaku melihat sorot matanya penuh dendam, ada yang menyebutnya justru tampak seolah menantang. Misteri itu semakin dalam ketika seorang warga bersumpah melihat sosok berpakaian sipil keluar dari area rekonstruksi menjelang sore, membawa map tebal. Itu bukan polisi biasa. Saya yakin ada yang mereka sembunyikan, katanya penuh keyakinan. Kecurigaan pun kian membesar, merambat seperti api yang menjilat keringanan jerami. Apakah benar Bribtu Rizka pelaku tunggal? Ataukah ada dalang lain yang tak pernah tersentuh? Malam semakin larut, namun tak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak di dusun Nyiur Lembang. Desas-desus, kemarahan, dan ketidakpastian terus membayangi. Kasus ini belum selesai, justru baru membuka pintu menuju rahasia yang lebih kelam.